Hai teman-teman semua, balik lagi di channel ini. Coba jujur, di antara kamu, siapa yang kalau lagi scrolling media sosial, pasti ketemu satu dua orang yang pamer mobil mewah, liburan ke tempat eksotis, atau mungkin sekadar ngopi di kafe super mahal tiap hari. Rasanya, standar kekayaan di era digital ini seakan diukur dari seberapa mencolok gaya hidup kita. Kalau kamu nggak pamer, kamu dianggap biasa aja, atau bahkan dianggap nggak punya uang. Nah, hari ini kita akan membongkar pemikiran itu karena percaya atau tidak, orang-orang yang benar-benar kaya, mereka yang memiliki kebebasan finansial sejati, justru adalah mereka yang paling sedikit pamer. Mereka adalah penganut aliran kaya diam-diam, dan salah satu pilar utama mereka adalah frugal living. Frugal living itu bukan berarti pelit, bukan berarti kamu harus sengsara, dan bukan berarti kamu harus terlihat miskin. Frugal living adalah sebuah strategi cerdas yang memungkinkan kamu menjaga gaya hidup di level minimalis. Sementara secara diam-diam, aset dan kekayaanmu terus meroket di belakang layar. Ini adalah cara elegan untuk menertawakan tekanan sosial yang meminta kita untuk terlihat sukses padahal dompet menjerit. Bayangkan, di luar sana banyak yang tampak mewah tapi sebenarnya terjebak utang demi gengsi. Sedangkan kamu dengan penampilan biasa saja tiap bulan bisa menyetor investasi tanpa beban. Kedengarannya menarik kan? Maka dari itu, mari kita bedah satu persatu pilar-pilar apa saja yang harus kamu terapkan untuk memulai perjalanan kaya diam-diam ini, yang saya jamin akan mengubah alokasi uang bulananmu dari sekadar biaya hidup menjadi mesin penghasil kekayaan. Siapkan catatanmu karena ini bukan sekadar motivasi, ini adalah blueprint finansial yang terbukti berhasil. Pilar pertama, dan ini adalah yang paling fundamental, adalah mengubah mindset. Sampai kapanpun, kamu tidak akan bisa kaya diam-diam jika kamu masih menyamakan frugal dengan pelit. Pelit adalah kondisi mental di mana seseorang menolak mengeluarkan uang, bahkan untuk hal-hal yang benar-benar penting, hanya demi menimbun uang. Mati pelit seringkali merugikan diri sendiri dan orang lain, misalnya menunda perbaikan kesehatan, padahal sudah sakit hanya karena enggan bayar dokter. Sebaliknya, frugal adalah tentang prioritas nilai atau value-based spending. Seorang yang frugal tidak keberatan membayar mahal untuk barang atau pengalaman yang memberikan nilai jangka panjang yang tinggi, tetapi mereka akan menolak mengeluarkan uang sedikit pun untuk hal-hal yang tidak memberikan nilai apa-apa, selain sekadar validasi sosial atau kesenangan sesaat yang cepat berlalu. Contohnya begini, seorang frugalist mungkin tidak akan membeli kopi harian seharga Rp50.000 selama 5 hari berturut-turut, yang berarti pengeluaran Rp250.000 per minggu hanya untuk kafein, tetapi mereka tidak akan segan mengeluarkan Rp5 juta untuk membeli laptop dengan spesifikasi tinggi yang akan meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya meningkatkan penghasilan mereka. Keputusan ini menunjukkan bahwa mereka memprioritaskan alat kerja nilai jangka panjang di atas konsumsi harian, nilai jangka pendek. Ini adalah inti dari kekayaan diam-diam. Setiap rupiah yang diselamatkan dari pengeluaran yang tidak penting harus segera dialihkan menjadi aset yang bekerja untukmu. Uang yang kamu hemat dari tidak membeli pakaian baru setiap bulan atau dari memasak di rumah alih-alih delivery makanan, itu bukan uang yang menumpuk di bawah kasur, melainkan uang yang langsung masuk ke saham, reksadana, emas, atau instrumen investasi lainnya. Dengan cara ini, penghematanmu menjadi pemicu compounding effect. Semakin kamu frugal, semakin cepat modal investasimu tumbuh, dan semakin besar imbal hasil yang kamu dapatkan. Inilah kenapa orang frugal bisa menjadi kaya lebih cepat daripada orang yang gajinya jauh lebih besar, tapi terjebak dalam gaya hidup konsumtif. Mereka memainkan permainan finansial jangka panjang, sementara yang lain sibuk memenangkan permainan gengsi jangka pendek. Tugasmu sekarang adalah melakukan inventarisasi batin, apa value tertinggi dalam hidupmu, apakah itu kebebasan waktu, pensiun dini, atau kepastian finansial untuk keluarga. Begitu kamu tahu nilainya, semua keputusan pengeluaranmu akan berpusat pada pertanyaan, apakah pengeluaran ini membawa saya lebih dekat atau lebih jauh dari nilai terbesar saya? Jawaban yang jujur atas pertanyaan ini adalah kunci untuk menghilangkan perasaan tersiksa saat menerapkan hidup hemat.
Setelah mindset kita lurus, langkah praktis berikutnya untuk kaya diam-diam adalah menguasai the big three expenditures, 3 pengeluaran terbesar yang paling sering menggerogoti gaji kita tanpa kita sadari. Tempat tinggal housing, makanan, food, dan transportasi, mobility. Jika kamu bisa menghemat di 3 area ini, kamu sudah memenangkan lebih dari separuh pertempuran finansial bulananmu. Karena biasanya ketiga pos ini bisa mengambil hingga 70-80% dari total pengeluaranmu. Pertama, mari kita bahas tempat tinggal. Ini sering menjadi pos pengeluaran terbesar. Prinsip frugal di sini adalah mencari value maksimal dengan biaya minimal. Apakah kamu benar-benar membutuhkan apartemen studio di pusat kota dengan harga selangit? Atau apakah kamu bisa memilih tinggal sedikit lebih jauh, misalnya di pinggiran kota, yang memiliki akses transportasi publik yang baik dengan biaya sewa separuhnya dan mengalokasikan sisa uang itu untuk cicilan KPR, jika itu tujuanmu, atau investasi. Pikirkan tentang konsep pengorbanan terukur. Mengorbankan waktu komuter 30 menit mungkin bisa menghemat jutaan rupiah per bulan. Bagi mereka yang masih lajang atau baru menikah, konsep co-living atau berbagi sewa dengan teman yang memiliki tujuan finansial yang sama juga bisa sangat revolusioner. Kuncinya adalah menghindari pengeluaran kosmetik pada tempat tinggal, fokus pada fungsionalitas, keamanan, dan lokasi yang mendukung efisiensi biaya lain, bukan pada prestis alamat. Kedua adalah makanan, sang pembunuh anggaran harian. Disinilah uang kita sering bocor secara kronis. Kopi latte seharga Rp45.000 per hari, lunch di restoran fancy karena malas bawa bekal, atau delivery makanan 5 kali seminggu, seorang frugalis sejati akan menguasai seni meal preparation atau meal prep. Ini adalah proses meluangkan waktu 1 atau 2 jam di akhir pekan untuk memasak semua porsi makan siang dan makan malammu untuk seminggu ke depan. Selain menghemat uang secara drastis yang bisa mencapai 50% dari biaya makan di luar, ini juga membebaskanmu dari keputusan impulsif membeli makanan mahal saat lapar melanda. Selain meal prep, fokuslah berbelanja bahan baku di pasar tradisional atau supermarket dengan diskon besar dan manfaatkan bahan-bahan yang bisa disimpan lama. Pemasukanmu mungkin stabil, tapi pengeluaranmu di sektor makanan seringkali sangat tidak terduga, dan frugal living hadir untuk memberikan prediktabilitas pada pengeluaran tersebut. Ini bukan hanya tentang hemat uang, tapi juga hemat waktu dan kesehatan, karena makanan yang kamu masak sendiri pasti lebih terjamin kualitasnya. Ketiga, transportasi. Di Jakarta atau kota besar lainnya, biaya transportasi bisa sangat membebani. Memiliki mobil pribadi adalah jebakan finansial yang besar bagi banyak orang, bukan hanya dari cicilan, tapi juga bensin, parkir, tol, dan perawatan yang semuanya merupakan liabilities, beban. Solusi frugal adalah memaksimalkan transportasi publik, bersepeda, atau bahkan berjalan kaki jika jaraknya memungkinkan. Jika kamu terpaksa harus punya kendaraan, pertimbangkan membeli kendaraan bekas yang perawatannya masih mudah dan harganya sudah terdepresiasi. Intinya, kendaraan yang kamu miliki harus dilihat sebagai alat fungsional untuk membawamu dari A ke B, bukan sebagai perpanjangan dari status atau gengsimu. Setiap uang yang tidak kamu habiskan untuk mengisi bensin premium hanya untuk pamer adalah uang yang diam-diam akan bekerja keras di rekening investasimu. Ingat, kekayaan sejati tidak membutuhkan bahan bakar, ia bekerja secara otomatis. Setelah berhasil menjinakkan pengeluaran besar, tantangan selanjutnya dan musuh terbesar bagi perjalanan kaya diam-diam kita adalah gengsi dan konsumerisme. Budaya ini membuat kita merasa wajib untuk selalu mengikuti tren, memiliki gadget terbaru, dan memperbarui lemari pakaian setiap musim. Inilah yang membedakan orang yang benar-benar kaya dengan orang yang hanya terlihat kaya. Orang kaya sejati membeli barang karena fungsinya. Orang yang ingin terlihat kaya membeli barang karena mereknya dan harapan akan validasi dari orang lain. Bagi seorang frugalis, kepuasan datang dari melihat pertumbuhan kekayaan bersih, net worth, bukan dari jumlah like di foto yang menampilkan barang baru. Salah satu taktik paling efektif untuk menjinakkan belanja impulsif adalah aturan 30 hari. Setiap kali kamu melihat barang non-esensial yang kamu rasa harus kamu beli, entah itu jam tangan baru, sepatu sneakers edisi terbatas, atau dekorasi rumah yang sedang viral, jangan langsung membelinya. Tulis nama barang itu di catatanmu beserta harganya dan tunggu selama 30 hari penuh. Selama 30 hari itu, kamu akan menyadari satu dari dua hal. Pertama, kamu benar-benar melupakan barang itu, yang membuktikan itu hanya keinginan sesaat.
Kedua, jika setelah 30 hari kamu masih yakin kamu membutuhkannya, kamu sudah punya waktu untuk meriset harga terbaik, mencari diskon, atau bahkan menemukan alternatif bekas yang berkualitas. Sebagian besar keinginan impulsif akan gugur dalam periode tunggu 30 hari ini, dan uang yang terselamatkan itu bisa langsung dialihkan ke investasi, melanjutkan misi kita untuk kaya diam-diam. Selanjutnya adalah audit langganan digital. Di era digital, pengeluaran kecil tapi berulang bisa menjadi kanker finansial. Langganan Netflix, Spotify, gym yang jarang dipakai, puluhan aplikasi premium, dan layanan cloud yang berlebihan. Coba lakukan audit. Catat semua langganan yang kamu bayar dalam sebulan dan tanyakan pada diri sendiri, apakah aku benar-benar menggunakan ini setidaknya 4 kali sebulan, atau apakah aku bisa mendapatkan nilai yang sama dengan harga yang lebih murah, misalnya paket keluarga sharing. Banyak dari kita membayar untuk kenyamanan yang sebenarnya tidak kita manfaatkan. Dengan memotong langganan yang tidak perlu, kamu tidak hanya menghemat uang, tetapi juga membersihkan clutter digital dalam hidupmu yang secara tidak langsung meningkatkan fokus dan mengurangi stres. Ingat, frugal living juga berarti mindful living, hidup yang sadar akan setiap keputusan yang kita buat, baik itu tentang uang maupun waktu. Selain itu, pertimbangkan juga konsep quality over quantity. Seorang frugalis tahu bahwa membeli sepasang sepatu mahal yang tahan 5 tahun jauh lebih hemat daripada membeli 5 pasang sepatu murah yang rusak dalam setahun. Ini berlaku untuk semua hal, pakaian, perabotan, dan bahkan peralatan dapur. Pilihan ini mungkin terasa mahal di awal, tetapi ia meminimalkan biaya penggantian dan membebaskan waktu, serta energi mentalmu dari urusan belanja yang berulang. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kamu akan membangun lemari pakaian dan rumah yang isinya fungsional, berkualitas, dan tahan lama. Hal-hal yang tidak perlu kamu pamerkan, tetapi memberikan kenyamanan dan ketenangan finansial yang jauh lebih bernilai. Ini adalah segmen inti rahasia terdalam dari kaya diam-diam, yaitu otomasi kekayaan. Orang yang berjuang secara finansial biasanya menggunakan pola pikir gaji masuk, bayar utang cicilan, belanja kebutuhan dan keinginan, sisanya jika ada ditabung. Pola ini hampir selalu membuat tabungan atau investasi menjadi nol karena pengeluaran cenderung akan meluas mengisi ruang yang tersedia. Orang kaya diam-diam membalikan pola pikir itu menjadi gaji masuk, otomasi, tabungan and investasi, bayar kebutuhan. Sisanya yang sudah sedikit digunakan untuk hidup. Ini yang kita sebut sebagai pay yourself first. Begitu gajimu masuk, hal pertama yang harus terjadi adalah transfer otomatis dan terjadwal ke rekening investasi tabungan yang terpisah dan sulit diakses. Kenapa harus otomatis? Karena ini menghilangkan elemen emosi dan disiplin dari proses menabung. Kamu tidak perlu lagi memaksa dirimu untuk menabung. Uang itu hilang dari pandangan dan pikiranmu sebelum kamu sempat tergoda untuk menghabiskannya. Target ideal adalah menginvestasikan minimal 20% hingga 30% dari penghasilanmu setiap bulan. Bayangkan 30% dari gajimu sudah menjadi aset sebelum kamu sempat membeli kopi. Kekuatan otomasi ini terletak pada konsistensi. Jika kamu konsisten menginvestasikan 1 juta rupiah per bulan selama 10 tahun dengan asumsi imbal hasil konservatif 8% per tahun, kamu akan mengumpulkan lebih dari 180 juta rupiah. Jika kamu mulai dengan gaya hidup frugal di usia muda dan konsisten, asetmu akan tumbuh menjadi angka yang fantastis saat memasuki usia pensiun, dan itu terjadi secara diam-diam. Tidak ada yang tahu bahwa kamu adalah investor yang konsisten. Mereka hanya melihat kamu tidak pernah membeli mobil baru, dan itu bagus. Biarkan mereka beranggapan kamu biasa-biasa saja, sementara kamu sibuk membangun benteng finansialmu. Ketenangan pikiran yang diberikan oleh kekayaan diam-diam ini jauh lebih berharga daripada tepuk tangan dari orang asing di media sosial. Dan ini bagian yang paling menyenangkan dari frugal living yang sebenarnya. Setelah kamu membayar dirimu sendiri, pay yourself first, dan melunasi semua kebutuhan wajib, sisa uang yang ada di rekening utamamu adalah uang bebas dosa, guilt-free money. Kamu boleh menggunakannya untuk apapun yang kamu mau, healing, traveling, atau membeli barang yang kamu inginkan. Karena kamu tahu, mesin kekayaanmu sudah berjalan secara otomatis dan asetmu sudah aman. Frugal living bukan lagi terasa seperti siksaan, melainkan sebuah sistem yang memberimu kebebasan karena batas pengeluaranmu sudah jelas dan tujuan finansialmu sudah terjamin.
Jadi, teman-teman, inilah blueprint-nya. Kita sudah membahas bahwa kaya diam-diam adalah sebuah pilihan gaya hidup strategis yang memprioritaskan nilai di atas gengsi. Kita belajar bagaimana membedakan antara frugal dan pelit, bagaimana cara menyerang 3 pos pengeluaran terbesar, tempat tinggal, makanan, transportasi, dengan cerdas, bagaimana menjinakkan keinginan impulsif dengan aturan 30 hari, dan yang terpenting, bagaimana mengotomasi proses kekayaan itu sendiri. Ingatlah selalu, kamu tidak perlu terlihat kaya untuk menjadi kaya. Kekayaan yang sejati adalah kebebasan untuk memilih, kebebasan dari utang konsumtif, dan ketenangan pikiran. Semua ini bisa kamu capai dengan memilih hidup yang lebih sederhana dan membiarkan uang yang kamu hemat itu bekerja keras untuk masa depanmu. Jangan pernah biarkan tekanan media sosial atau teman-temanmu mendikte bagaimana kamu harus menghabiskan uang hasil jerih payahmu. Saya ingin tahu dari semua tips yang saya sampaikan hari ini, pilar keempat otomasi kekayaan atau pilar ketiga aturan 30 hari. Mana yang menurutmu paling sulit untuk diterapkan dan kenapa? Tulis jawabanmu di kolom komentar di bawah ini ya. Mari kita jadikan kolom komentar ini tempat berbagi tips dan support antar sesama pejuang kaya diam-diam. Jika kamu merasa video ini memberikan nilai, jangan lupa untuk like dan share ke teman-temanmu yang mungkin sedang merasa terjebak dalam gaya hidup konsumtif. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten self-improvement berikutnya. Tetap konsisten, tetap tenang, dan teruslah membangun kekayaan diam-diam.